Tatin. Kita kali ini akan membahas masih tentang transformasi geometri, tetapi pada edisi refleksi. Sebagaimana yang diketahui pada edisi sebelumnya, bahwa transformasi geometri itu dibagi empat. Yang pertama ada translasi, kedua ada refleksi, lalu ketiga ada rotasi, dan yang keempat ada dilatasi. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan fokuskan di refleksi atau pencerminan. Seperti apa sih ilustrasi pencerminan? Mungkin kalian pun sama sering bercermin. Nah, di sini saya ilustrasikan ada kucing sedang bercermin atau ada gunung beserta bayangannya di dalam air, atau ini hewan beserta bayangannya dalam air. Ini contoh kasus pencerminan dalam kehidupan nyata. Nah, gimana konsep pencerminan sendiri? Kita lihat di sini, ketika ada bola jatuh dari atas ke bawah, maka bayangan dari bola itu ketika dicerminkan sama akan dari atas ke bawah. Lalu ketika ada seseorang bercermin seperti ini, ketika orang ini mendekati cermin, maka bayangan pun akan mendekati cermin. Nah, tapi ketika misalkan seseorang itu menjauh dari cermin, maka bayangan pun akan ikut menjauh dari cermin. Nah, ini menjadi salah satu sifat dari pencerminan, bahwa sifat yang pertama, objek yang dicerminkan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi ketika bentuknya kotak, maka di cermin pun akan kotak. Bentuknya bulat, maka di cermin pun akan bulat. Nah, jadi tidak ada perubahan bentuk dan ukuran. Tetapi sifat yang kedua, jarak bangunan dari cermin sama dengan jarak dari bayangan dari cermin tadi. Seperti tadi, ketika menjauh, bayangan pun menjauh. Ketika mendekat, bayangan pun mendekat. Nah, gimana ketika konsep pencerminan ini dimasukkan ke dalam konsep matematika? Nah, biasanya dalam bidang koordinat seperti ini, sumbu X dan sumbu Y. Misal saya punya satu titik, taruhlah ini titik A, dengan titik A ini berada pada titik 2,6. Kita lihat, 2,6 ini 2 itu ke bawah, 6 itu ke sebelah pinggir. Jadi 2-nya sebagai X, 6-nya sebagai Y. Ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y yang ini, otomatis logikanya cerminnya bakalan ada di sebelahnya, di sini. Nah, di sini berarti ini titik ke bawahnya min 2, ke pinggirnya 6, maka ini bayangannya di min 2,6. Sehingga ketika kita punya titik 2,6 dicerminkan terhadap sumbu Y, menjadi bayangannya adalah min 2,6. Ketika saya punya titik lagi, kalau ini titik B, berarti ini titiknya ke bawah 6, ke pinggir 3, jadi titiknya 6,3. Otomatis ketika dicerminkan terhadap sumbu Y yang ini, maka bayangannya ada di sebelah pinggirnya, di sini. Nah, jaraknya sama, tapi bentuknya pun sama. Nah, kita lihat kalau ini jadi di min 6,3. Min 6,3. Berarti ketika saya punya titik B 6,3, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ada di min 6,3. Lihat di sini perbedaan antara benda dengan bayangan. Ketika bendanya di sini asalnya 2,6 jadi min 2,6 di bayangan, 6,3 jadi min 6,3. Terjadi perbedaan di sini. Di sumbu X asalnya positif menjadi negatif. Sehingga kita punya aturan. Ketika kita punya titik A, X, Y, dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi min X, Y. Oke, sampai situ paham adik-adik? Jadi di sini ketika ada suatu benda dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya. Asalnya positif jadi negatif. Berarti kalau asalnya negatif menjadi positif. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Gimana sekarang cerminnya itu adalah sumbu X. Misal saya masih punya titik di sini A 2,6, ke bawahnya 2, ke pinggirnya 6, 2,6. Tapi sekarang cerminnya sumbu X, berarti logikanya si bayangannya ada di bawah di sini. Nah, ada di sini. Sehingga ini titik A aksen bayangannya adalah di titik 2, min 6. Nah, berarti saya punya titik A 2,6 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi 2, min 6. Ketika saya punya titik lagi di sini min 6,2, dicerminkannya masih sama sumbu X, berarti bayangannya logikanya ada di bawah. Nah, di sini menjadi min 6, min 2. Berarti saya asalnya punya titik min 6,2, cerminnya sumbu X jadi min 6, min 2.
Dari sini kita bisa dilihat bahwa ini benda, ini bayangan. Terjadi perubahannya adalah di sebelah sini. Ini asalnya 6 jadi min 6, asalnya 2 menjadi min 2. Kalau depannya ini tetap tidak berubah. Sehingga kita punya rumus ketika x, y dicerminkan terhadap sumbu x, maka menjadi x, min y. Jadi kalau tadi sumbu y itu yang berubah x-nya, sekarang sumbu x, kalau cerminnya sumbu x yang berubah y-nya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa dapatkan tadi ketika sumbu x, kalau cerminnya kita ubah-ubah, ada sumbu x, sumbu y terhadap titik asal 0,0 cerminnya, terhadap garis y sama dengan x, terhadap y sama dengan min x sama dengan h, dan y sama dengan h. Nah, di sini ketika sumbu x menjadi garisnya menjadi x, y menjadi x, min y. Tadi sudah dibuktikan x, y maka menjadi min x, y. Nah, gimana kalau titik asal 0,0? Dengan cara yang sama kalian bisa dapatkan ketika kita punya x, y, titik asal 0,0 cerminnya menjadi min x, min y. Lalu ketika x, y, tapi cerminnya kita ganti jadi y sama dengan x, menjadi y sama dengan x. Ini x, y jadi min y, x. Lalu ketika cerminnya ganti x sama dengan h, jadi 2h min x sama dengan y. Dan ketika cerminnya y sama dengan h, menjadi x, 2h min y. Jadi di sini biasanya saya memahaminya seperti ini. Ketika sumbu x, maka yang berubah y. Ketika sumbu y, maka yang berubah x. Lalu ketika titik asal 0,0, maka dua-duanya berubah bayangannya. Nah, tapi ketika garis y sama dengan x, maka dibalik. Nah, tapi ketika y sama dengan min x, selain dibalik letaknya, asalnya x, y jadi y, x pakai minus. Nah, tapi ketika titik x sama dengan h, maka y-nya berubah karena di sini x, y-nya tetap, x-nya yang berubah menjadi 2 kali h dikurangi x. Nah, tapi ketika cerminnya y sama dengan h, maka x-nya tetap, y-nya yang berubah menjadi 2 kali h dikurangi dengan y. Nah, biasanya saya seperti itu untuk memahaminya. Nah, sekarang bagaimana ini dimasukkan ke dalam konsep soal. Misal, ada soal seperti ini. Suatu titik A min 3,5 direfleksikan terhadap sumbu x. Oke, dicerminkan terhadap sumbu x, lalu dilanjutkan direfleksi terhadap sumbu y. Maka bayangannya adalah, oke, kita lihat ilustrasinya. Misal, ini titik koordinat. Di sini di soalnya min 3,5. Min 3,5. Refleksinya terhadap sumbu x, berarti cerminnya adalah sumbu x di sini. Otomatis logikanya bayangannya ada di bawah. Nah, ini bayangannya. Berarti ini min 3,5. Lalu dia direfleksikan lagi terhadap sumbu y, berarti sumbu y yang ini, berarti ada di sebelahnya. Nah, di sini. Maka ada di 3,5. Oke, kita lihat secara perhitungan. Ketika sumbunya x, di sini sumbunya x, maka tadi yang berubah y-nya menjadi asalnya plus menjadi min. Berarti asalnya saya punya titik 3,5 sesuai soal. Cerminnya sumbu x menjadi min 3,5 sesuai dengan gambar ini, min 3,5. Lalu sekarang titik yang ini min 3,5. Nah, min 3,5 cerminnya sumbu y. Tadi ketika cerminnya sumbu y yang berubah x-nya asalnya plus min. Berarti kalau ini min, logikanya menjadi x-nya plus 3,5. Nah, sesuai dengan ini jadi 3,5. Nah, maka didapatlah bayangannya ketika titik min 3,5 dicerminkan terhadap sumbu x, lalu dicerminkan lagi terhadap sumbu y, maka bayangannya ada di 3,5. Oke, itu soal yang pertama. Kita lihat soal berikutnya. Suatu titik B 4,6 direfleksikan terhadap y sama dengan x, lalu dilanjutkan refleksi terhadap y sama dengan 5. Maka bayangannya adalah, kita lihat ini koordinatnya. Di sini soalnya titik B 4,6. Kalau ini titik B 4,6 refleksi terhadap y sama dengan x. Kita lihat. Inilah garis y sama dengan x. Jadi dia memotong membagi dua sumbu x dan sumbu y. Inilah garis y sama dengan x. Logikanya berarti bayangannya ada di bawah sini. Nah, ini jaraknya sama dan bentuknya sama. Ada di sini.
Lalu setelah itu direfleksikan Y sama dengan 5. Kita lihat garis Y sama dengan 5, berarti di sumbu Y. Nah, ini ada angka 5, maka inilah garis Y sama dengan 5. Nah, garis yang kuning ini, kalau misalkan kita punya benangnya di sini, berarti logikanya ada di atasnya bayangannya. Nah, ada di sini. Nah, berarti ini di 6,6. Kita lihat secara perhitungan. Ketika tadi kalau Y sama dengan X, ketika ada X, Y, bendanya dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka dibalik letaknya. Berarti ketika saya punya titik 4,6, lalu dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka dibalik jadi 6,4. Nah, setelah itu 6,4 ini dia dicerminkan terhadap Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 seperti ini. Nah, maka kalau ini ketika Y sama dengan, maka X-nya tetap 6, berarti tetap 6. Tetap 6. Nah, ini 6 ini dapat dari mana? Dari ini kan rumusnya 2H dikurangi Y, berarti 2H itu ini, berarti ini 5, 2 kali 5. 2 kali 5 itu 10 dikurangi dengan yang Y, berarti yang 6. 10 kurangi 6, 6. Nah, maka dapatlah bayangannya 6,6. Saya ulang, kenapa ini 6? Ini tetap karena di sininya Y, berarti X-nya tetap 6, 6. Nah, kenapa ini jadi 6 lagi? Ini dapat dari 5-nya dikali 2, 10 dikurangi 4, 6. Jadi 6,6. Oke, kita lihat soal yang lain. Sini ada suatu titik, A 1,2, B 7,2, C 4,5. Lalu direfleksi terhadap sumbu X. Direfleksi lagi X sama dengan 1, maka bayangannya adalah X. Misal ini ada bidang koordinat, lalu ada segitiga di titik 1,2, taruhlah ini A 1,2, B-nya 7,2, dan 4,5. Dia direfleksi terhadap sumbu X, berarti ini sumbu X-nya, cerminnya, logikanya bayangannya ada di bawah seperti ini. Nah, ini bayangan ketika suatu segitiga dicerminkan terhadap sumbu X. Lalu dia direfleksi lagi terhadap X sama dengan 1. X sama dengan min 1, berarti ini di sumbu X ada angka min 1, berarti ini cerminnya, logikanya berarti bayangannya ada di sebelah kiri. Nah, di sini. Nah, kita ingin mencari koordinat dari segitiga itu berapa. Di sini min 3, min 2, lalu ininya 6, min 5. Kita lihat secara perhitungan. Misalkan ini ada sumbu titik A, ini 1,2, dicerminkan terhadap sumbu X, ini ya, cerminkan terhadap sumbu X, jadinya kalau cermin terhadap sumbu X kan berubah di Y, jadi 1,2 menjadi 1,-2. Lalu terhadap X sama dengan min 1. Nah, berarti ini kali 2, min 2 dikurangi dengan yang X, kurangi 1, jadi min 3, min 2. Nah, kita lihat lagi itu untuk yang titik 1,2, berarti bayangannya jadi min 3, min 2. Dimana ketika titik 7,2 pun sama, 7,2 cerminnya sumbu X, berarti jadinya 7, min 2. Lalu di sini X sama dengan min 1. X sama dengan min 1 berarti yang sumbu Y-nya tetap. Nah, X-nya berubah. Ini kali 2, min 1 kali 2 jadi min 2 dikurangi 7. Min 2 kurang 7, jadinya min 9. Nah, jadi untuk yang titik 7,2 berubah jadi min 9,2. Ketika titiknya 4,5, nah 4,5 dicerminkan terhadap sumbu X, berarti jadinya 4, min 5. Jadi 5-nya berubah jadi min 5. Setelah itu refleksi X sama dengan min 1. Berarti ini min 5-nya tetap, yang depan berubah. Jadi ini kali min 2, kali 2 jadi min 2, min 2 kurangi 4 jadi min 6. Nah, maka titik-titik inilah bayangan untuk segitiga yang ini. Jadi min 3, min 2 ini betul, lalu min 6, min 5 betul, dan min 9, min 2 di sini betul. Oke, sekarang bagaimana ketika adik-adik kita lanjut lagi soal berikutnya, dimana ketika yang direfleksinya adalah sebuah garis. Misalkan sini ada garis 2x min 8y sama dengan 4, direfleksi terhadap sumbu y sama dengan x, jadi cerminnya y sama dengan x, lalu direfleksi lagi y sama dengan 5, jadi cerminnya y sama dengan 5. Maka bayangannya adalah, saya ilustrasikan dulu seperti ini. Misalnya ini ada bidang koordinat, ini
ini garisnya 2x min 8y, inilah persamaan garis 2x min 8y sama dengan 4. Lalu dicerminkan y sama dengan x. Tadi y sama dengan x itu membagi 2 sumbu x dan sumbu y. Ini garisnya, logikanya berarti bayangannya ada di atasnya. Nah, lalu yang bayangan ini dicerminkan lagi y sama dengan 5. Y sama dengan 5 itu berarti yang ini sumbu y ada angka 5. Berarti inilah garis y sama dengan 5. Logikanya berarti yang ini cerminkan terhadap ini. Garis ini berarti ada di sini bayangan. Nah, ini. Nah, ini bayangan garis ini tuh berapa? Kita lihat di perhitungan. Ketika ada garis, logikanya dalam garis ini pasti ada titik. Kalau titiknya kita nggak tahu berapa, jadi kita coba titiknya x, y. Lalu dicerminkan terhadap y sama dengan x. Tadi ketika cerminnya y sama dengan x, maka dibalik jadi y, x. Nah, setelah itu dicerminkan lagi terhadap y sama dengan 5. Terhadap y sama dengan 5, maka jadinya ini tetap yang depan, yang belakang yang berubah karena ininya y. Berarti y itu yang belakang berubah jadi 2 kali 5 10 dikurangi dengan x, 10 min x. Nah, jadi di sini kita dapatkan bahwa x aksen itu sama dengan y, yang ini x aksen sama dengan y, maka y itu sama dengan x aksen. Jadi dibalik. Lalu y aksen itu yang kedua, yang ini itu sama dengan 10 min x. 10 min x dapat dari tadi 2 kali 5 kurangi 10 min x, maka x itu sama dengan 10 min y. Jadi dibalik, x nya pindah ke sini, y nya pindah ke sini, jadi x sama dengan 10 min y. Nah, y dan x ini kita masukkan ke soal yang ada di sini. Soalnya 2x min 8y sama dengan 4. X nya kita ganti jadi ini 10 min y seperti ini, jadi 2 x ini ganti 10 min y, dan y yang ini ganti menjadi x aksen, jadi 8x sama dengan 4. Nah, kita hitung 2 kali 10 itu 20, 2 kali y aksen 2y, min 8x sama dengan 4. Sehingga min 2y ini min 8x, 20, 4-nya pindah ruas plus jadi min 4. Sehingga didapat 2y min 8x, 20 kurangi 4, 16. Atau persamaan ini sama aja dengan kita kaliin min 2y-nya jadi plus 2y, min 8x-nya plus 8x, plus 16-nya jadi min 16 sama dengan 0. Nah, maka persamaan garis yang ini, yang di atas ini adalah yang ini. 2y plus 8x min 16 sama dengan 0. Itulah bayangannya. Oke, titik sudah, garis sudah, maka sudah selesai materi untuk refleksi. Semoga kalian paham. Jangan lupa subscribe terus channel ini untuk mendapatkan edisi selanjutnya. Terima kasih.